Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar salah satu meme koin dan nggak lain nggak bukan seperti yang kalian bisa lihat di chart ya. Meme koinnya adalah Ponke nih teman-teman. Dan kita bahas Ponke pada kesempatan kali ini karena ada salah satu dari kalian juga yang request melalui link traktir saya untuk analisa seputar Ponke. Dan sebelumnya thank you banget nih buat teman-teman yang udah support saya juga melalui link traktir. Dan buat kalian yang mau request analisa koin seperti ini, teman-teman boleh banget buat mampir aja ke bio account TikTok atau Instagram saya, atau di link pada description di channel YouTube saya juga ada, di mana teman-teman bisa akses link tree saya di sana dan teman-teman bisa request analisa koin kayak tadi lewat fitur traktir yang ada di sini, teman-teman. Atau sesimpel teman-teman juga bisa nih buat request analisa koinnya lewat kolom komen dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan oke, di sini ya, terakhir kali saya bahas Ponke itu kalau nggak salah harganya masih cukup tinggi teman-teman, di kisaran harga ya sekitar segini lah ya teman-teman ketika masih di atas-atas ini. Dan pada saat itu saya katakan, ketika Ponke ini atau jika Ponke ini breakdown dari, demand area-nya yang di sini, maka dia akan, berubah nih trajektorinya atau dia akan berubah nih secara tren dari yang awalnya bullish menjadi bearish teman-teman. Dan sekarang kalian bisa lihat sendiri nih buat Ponke ini udah berada dalam, tren bearish-nya teman-teman ya. Dan sebelum video ini saya lanjut, tentu disclaimer dulu, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Nah, oke, di sini kita akan lanjut pembahasannya, tapi sebelum price action-nya kita bedah secara lebih detail, di sini kita coba pindah dulu ke market cap-nya. Jadi di sini Ponke per video ini saya record ya, itu di tanggal 23 Maret 2025. Ini kalau kita sortir dari sektor memes, Ponke ini ada di posisi ke-457 berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan sangat mungkin berubah di kemudian hari, bisa naik maupun turun bergantung pada, harga dari Ponke ini sendiri ya tentunya ya, yang sangat memengaruhi. Dan di sini kalau kita lihat dari segi OI atau open interest-nya, di sini kita coba buka dulu open interest-nya. Nah, lebih kurang dalam 24 jam terakhir, Ponke ini mengalami penguatan open interest sebesar plus 6,14% ya. Dan if kita lihat ke price action-nya, memang dalam beberapa, saat terakhir atau beberapa waktu terakhir ini Ponke, ini baru aja mendapatkan kenaikan yang lumayan lah ya, kalau kita ukur dari bottom-nya, ini lebih kurang, naik 30-an% lebih. Dan apakah dengan kenaikan ini Ponke langsung bisa disebut, kembali lagi ke trajektori bullish-nya atau kembali lagi ke tren bullish-nya? Tentu saja tidak ya teman-teman ya. Kenapa? Ya kalian bandingin nih kenaikannya sama momentum turunnya teman-teman, yang mana ya tekanan jualnya kalian bisa notice saya ini secara market structure dan secara tren ini tentu teman-teman bahkan nggak usah saya gambarin teknikal apapun, teman-teman pasti langsung tahu bahwasannya seller sedang take control dan tentu secara struktur ini sangat-sangat bearish buat Ponke ini sendiri. Dan bahkan sempat nyentuh ya buat, all time low-nya di, range low bawahnya yang ada di sini teman-teman. Dan di sini saya akan coba kasih beberapa probability yang mungkin saya lihat atau dari POV saya pribadi, dan sekali lagi saya ingetin ini bukan financial advice dan murni berdasarkan pendapat saya pribadi. So, sangat mungkin salah dan maka dari itu, harapannya tidak dijadikan sebagai saran finansial, tidak dijadikan sebagai patokan investasi, dan harapannya teman-teman tetap bertanggung jawab dan do your own research ketika hendak melakukan transaksi tertentu, teman-teman. Nah, oke. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita amati ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, di sini Ponke ini ada probability untuk koreksi ke level harga yang lebih rendah teman-teman, yang mana kalian bisa lihat nih, banyak banget ya, koin-koin kripto atau token-token kripto yang punya habit seperti ini, yang mana secara technical analysis kalian bisa lihat nih ketika dia breakdown dari sebuah important area, let's say dia breakdown dari demand areanya, ada potensi ya dia untuk testing dulu nih, let's say kayak gini, dia testing dulu ke resistance-nya, yang mana sebelumnya resistance ini kan adalah area support ya. Dia testing dulu ke resistance-nya baru turun lagi mengejar ke level-level, demand area selanjutnya. Dan kalau kita lihat nih ke bawah, ya ada potensi teman-teman dia melakukan hal serupa, di mana ini kan udah breakdown nih dari demand area-nya. Dia breakdown and then ada potensi dia testing dulu nih ke resistance-nya yang sebelumnya adalah demand area, dan ada potensi dia untuk mengalami pelemahan harga kembali teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan konfirmasinya adalah di sini kalian bisa, notice hal tersebut itu bisa terinvalidasi apabila Ponke ini bisa take over untuk supply area yang di sini, plus dia ini bisa nih untuk, merebut ya paling enggak atau lebih tepatnya breakout juga dari, high point-nya yang kita mungkin kasar aja tandai di sini teman-teman. Nah lebih kurang, di sinilah ya. Mungkin kalau dia bisa breakout dari high point-nya ini,
outbox yang tadi mungkin akan bisa dikatakan terinvalidasi, teman-teman. Jadi paling enggak dia harus bisa breakout dulu deh dari supply areanya yang di sini. Meskipun saya tahu nggak gampang ya, karena butuh liquidity yang besar juga. Dan nanti coba saya juga akan kasih datanya seputar Ponke, tapi itu nanti. Dan di sini kita harus perhatikan juga konfirmasi satunya, di mana outbox tersebut akan berhasil atau tervalidasi jika di sini kita coba pindahin buat garisnya juga. Jika buat Ponke ini mendapatkan reaction yang buruk di sini, yang mana reaction-nya adalah seperti ini teman-teman, dia, langsung kembali terkoreksi kembali atau turun kembali ketika testing di supply area ini, plus dia ini, breakout lagi di low point-nya, yang mana low point-nya kan di sini teman-teman ya, kita bisa lihat, titik low point-nya di sini, dan jika dia breakout dari low point-nya atau breakdown dari low point-nya, maka itu mengvalidasi ya atau membuat valid untuk skenario yang tadi teman-teman, atau skenario bearish dari Ponke ini, yang mana jika dia, koreksi lebih jauh maka ada potensi ya dia untuk, breakout dari, eee, low point yang di sini dan membuat low point kembali yang baru teman-teman. Dan maka dari itu buat teman-teman yang mungkin quote on quote punya barangnya nih, teman-teman wajib banget pantau berbagai skenario-skenario tersebut. Dan seperti biasa, saya selalu menyisakan ruang untuk skenario lain yang mungkin terjadi, di mana memang ada potensi teman-teman, jika memang Ponke ini bisa breakout dari supply area ini, seperti yang tadi saya katakan, maka supply area ini kan bisa berubah lagi nih, atau bertransformasi kembali menjadi, demand area. Dan hal tersebut mungkin aja bisa jadi batu pijakan untuk Ponke ini untuk kembali menguat kembali teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Tapi secara probability ya, I think kemungkinan pertama ini ada potensi yang lebih besar buat terjadi, mengingat buat meme sepertinya liquidity-nya lagi nggak ke token-token meme seperti Ponke ini, dan secara market structure dan juga selling pressure kalian bisa lihat sendiri nih, market structure masih sangat bearish dan selling pressure masih cukup besar ya buat Ponke. Ditambah dengan kalau kalian lihat, meskipun kenaikannya ini baru ya sedikit lah ya teman-teman ya, tapi kalian bisa lihat nih, itu udah memicu stokastik RSI yang berada di posisi overbought atau jenuh beli. Dan dari situ ada potensi ya ketika stokastik RSI ini, slowing down atau mulai koreksi, maka bisa aja price action-nya juga ikutan untuk koreksi teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu buat, seputar price action yang bisa saya deliver ke teman-teman seputar Ponke. Dan di sini kita akan pindah ke data selanjutnya ya seputar Ponke ini, di mana kalau kita lihat dari CoinGlass. Nah, di sini data dari CoinGlass, ini sebenarnya ada satu hal teman-teman yang menarik perhatian saya, di mana kalian bisa lihat, liquidation-nya. Di sini, teman-teman lihat aja dalam 24 jam terakhir itu ada 5,35 ribu US dollar yang terlikuidasi di Ponke ini, dan volume Ponke kalian bisa lihat senilai lebih kurang 22,89 million of dollar teman-teman. Sebenarnya itu volume yang masih cukup besar teman-teman buat token meme, tapi kalian harus realistis ya, sepertinya ketika, dalam hal trading ini Ponke ini belum menarik banyak sekali, spekulan atau belum banyak menarik untuk para trader itu untuk berpartisipasi dalam quote on quote trading atau membeli dari Ponke ini sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian bandingin sama meme coin lain, let's say ya meskipun ini agak sedikit beda jauh pasti ya, kita coba bandingin sama PP teman-teman. Kalau kalian lihat PP, nah di sini kalian bisa lihat nih volumenya tuh beda jauh teman-teman, ini berkali-kali lipat dibandingkan Ponke, yang artinya kita mungkin bisa melirik ya, meme coin yang, quote on quote lagi dapat liquidity-nya itu, volumenya bisa sangat besar apabila dibandingkan dengan ya kalian bisa notice sendiri nih, berapa banding berapa untuk volume perdagangan Ponke dengan, PP tadi ketika kita bandingkan teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan ini liquidation-nya juga sebenarnya terbilang kecil teman-teman ya. Ini antara bagus dan buruk sebenarnya. Sebenarnya satu sisi ya tentunya bagus lah ya kalau misalkan banyak orang yang nggak terlikuidasi, tapi di satu sisi itu menunjukkan bahwasannya, Eee, trade-nya atau dalam hal ini dalam segi derivatifnya teman-teman, ini agak sepi teman-teman buat Ponke ini sendiri ketika, eee, metrik-metrik seperti ini menunjukkan yang demikian gitu. Dan kalau kita coba lihat dari segi, analitiknya juga, di sini Ponke ya nggak jauh beda temen-temen dari berbagai meme coin dan altcoin lain, minusnya di Q1 ini tetap gede banget, itu lebih dari 50% ya, lebih tepatnya atau exactly-nya per video ini saya record ada di minus 63,3% buat di Q1 2025. Dan di bulan Maret yang udah mau akhir ini teman-teman, atau udah mau akhir-akhir Maret lah ya, ini minusnya ada di angka minus 16,6% teman-teman. Dan kayaknya sih Q1 dari Ponke ini bakal ditutup dengan, closing yang cukup negatif teman-teman, atau return yang cukup merah. Tapi let's see lah ya, mungkin di akhir-akhir bulan Maret ini apakah ada perubahan, atau yang lebih ada harapannya mungkin di Q2 mendatang teman-teman. Apakah Ponke ini masih bisa perform di Q2 mendatang, atau justru bakal ngikutin nih di Q1-nya atau seperti di Q1-nya tahun 2025 ini.
Dan juga feel free tulis pendapat kalian seputar Ponke ini. Apakah menurut kalian Ponke ini masih menarik? Atau menurut kalian kayaknya udah deh meme coin lain lebih menarik? Atau mungkin ada altcoin dari kalian yang menurut kalian juga lebih menarik untuk secara return, masa depan ya dibandingkan Ponke ini? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya lebih kurang kayak gitu kali ya buat analisa saya seputar Ponke. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan udah support saya sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.